tahun ke-10 kenabian ini Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nah, ini hikmahnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik langsung nabinya. Karena kalau ada ikut campur yang lain, ini nanti bukan nabi yang istimewa. Orang-orang bisa jadi tidak percaya. Karena yang mempengaruhi seseorang itu ada 4. Yang pertama yang mempengaruhi seorang anak itu ayahnya. Ayahnya meninggal ketika Nabi di dalam kandungan 2 bulan. Kedua, yang mempengaruhi seorang anak dan kepribadiannya adalah ibunya. Ibunya meninggal setelah Nabi dikembalikan dari perkampungan Bani Sa'ad. Baru setahun bersama ibunya meninggal. Tidak ada yang mendidik. Ayahnya tidak mempengaruhi, ibunya tidak mempengaruhi, kakeknya juga tidak. Yang faktor ketiga yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu apa yang dia baca. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummi, tidak bisa baca tulis, tidak bisa dipengaruhi. Terus yang keempat yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah lingkungannya. Lingkungannya menyembah berhala. Semua tidak bisa mempengaruhi kepribadian Nabi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murni dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih dianugerahi kesehatan, dianugerahi panjang umur, dan lebih dari itu sehat panjang umur dalam keimanan. Ini nikmat yang sangat besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan keislaman ini hendaknya orang-orang beriman itu berbangga dan berbahagia. Yang demikian itu lebih baik dari harta rongsokan dunia yang mereka kumpulkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lalu kita sudah membahas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau yang menghadapi embargo ekonomi yang terjadi pada tahun 7 sampai tahun 10 minal bi'asa, kenabian. Jadi kalau belum hijrah kita menyebutnya kenabian atau setelah diutus menjadi nabi. Kalau beliau sudah hijrah ke Madinah, baru kita menyebutnya pada tahun 1 hijrah atau hijriyah. Nah, disitulah kita sudah membahas bagaimana Banil Muttalib dan Bani Hashim di embargo. Terus kita sudah membahas kaum muslimin akhirnya sebagian ada yang hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu negeri Ethiopia yang berada di sebelah, kalau kita lihat peta, berada di sebelah kiri Jazirah Arab, dibatasi oleh Laut Merah. Di antara yang berhijrah adalah Utsman bin Affan dan Ummu Kulsum, Abdurrahman bin Auf dan Ja'far bin Abi Thalib, itu yang ikut berhijrah yang pertama kali ke negeri Habasyah. Cuma di situ dikejar sama siapa? Amr bin As bersama beberapa orang Quraisy. Lalu mereka berdialoglah dengan Raja Najasyi, kita sudah bahas. Terus ketika mereka sudah ada di negeri Habasyah, ada berita selentingan bahwa penduduk Mekah sudah masuk Islam. Mereka kembali ke Mekah, ternyata berita itu palsu. Akhirnya beberapa orang masuk ke Mekah dengan meminta perlindungan beberapa orang musyrik. Nah, itu di situ. Balik lagi mereka berhijrah lagi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya itu tetap
sabar menghadapi cobaan dan ujian seperti itu. Akhirnya di masa-masa sekitar tahun 10 dari kenabian ini ada awwalu wafdin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada delegasi atau utusan dari negeri Habasyah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi begitu ibu-ibu. Jadi dakwah itu kayak Nabi ini menawarkan diri. Nanti kita akan membahas Nabi menawarkan diri di musim haji. Ini sahabatnya sampai berhijrah ke Habasyah. Terus nanti dari orang Habasyah ada delegasi untuk masuk Islam dan belajar Islam kepada Nabi. Nah ini akhirnya dalam masa penderitaan seperti itu, setelah diembargo selama embargo ekonomi, tidak boleh Bani Hashim dan Bani Muthalib itu perempuannya tidak boleh dinikahi, terus tidak boleh berjual, melakukan transaksi jual beli dengan mereka dipojokkan, dikucilkan di perkampungan Banil Muthalib. Dalam kondisi seperti ini dan kaum muslimin sebagian hijrah, akhirnya kita sudah membahas pembelaan Raja Najasyi kepada kaum muslimin yang berhijrah. Raja Najasyi mengungkapkan setelah Ja'far bin Abi Thalib ditanya tentang siapa itu Isa ibnu Maryam, dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib, huwa Abdullah wa ruhuh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam yang perawan. Jadi kalau menurut orang Kristen, orang Nasrani ini mukjizat besar karena Nabi Isa lahir tanpa ayah. Sebetulnya ada lagi yang lebih besar. Siapa itu? Yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam alaihi salam. Nah, alhamdulillah kita semua ini yang di hadapan saya keturunan Nabi Adam. Bukan keturunan, yang penting kita ini semua keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah akhirnya setelah disampaikan demikian, Raja Najasyi tadinya kan diprovokasi sama Amr bin As, bahwa umat Islam itu mengatakan kata-kata yang tidak benar tentang Nabi Isa, yaitu yang di nabinya orang Nasrani. Akhirnya Raja Najasyi mengambil satu tangkai ranting yang pendek, terus kata Raja Najasyi, wallahi ma'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal ud. Jadi apa yang engkau jelaskan wahai Ja'far bin Abi Thalib tentang Nabi Isa, selisihnya cuma segini saja. Selisihnya cuma sepanjang ranting kecil ini. Artinya memang karena Raja Najasyi ini keimanannya masih benar, Nabi Isa itu ya bukan Tuhan, dia hanya hamba Allah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril yang ditiupkan kepada Sayyidatuna Maryam, dan bukti kebesaran Allah. Ini sebetulnya keyakinan Nasrani yang masih benar. Keyakinan Nasrani yang masih benar. Inilah Raja Najasyi kenapa Raja Najasyi ini masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus. Nah, di sini kita akan membahas. Pada akhirnya ada beberapa orang sekitar wa fi ghamratin ma kana yulaqihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal azab wal idza wa fada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalu wafdin min khariji Makkah li fahmi syai'in 'anil Islam wa kanu bid'atan wa salasina rajulan min nasara al-Habasyah. Jadi saat Nabi mengalami penderitaan seperti disebutkan tadi, para sahabat Nabi juga mengalami penderitaan seperti yang tadi, akhirnya datanglah utusan dari Nasrani, orang-orang Nasrani Habasyah, negeri Ethiopia, dari luar Mekah, datang menjumpai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memahami Islam. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka adalah sekitar 30 orang lebih. 30 orang lebih datang bersama Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Lada audatihi ila Makkah, setelah dia kembali lagi ke Mekah dari hijrahnya ke negeri Habasyah.
Jadi sekitar tahun 10 Hijriah ini, 10 kenabian, 10 tahun ke 10 kenabian, Ja'far berhijrah ke Habasyah, terus balik membawa 30 lebih utusan dari Nasrani negeri Habasyah. Falamma jalasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tala'u ala sifatihi wa ahwalihi wa sami'u ma tala alaihim minal Qur'an amanu kulluhum. Akhirnya mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan sifat-sifat dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu pernah kita singgung bahwa sebetulnya sifat-sifat Nabi Muhammad itu termaktub di dalam Injil dan Taurat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil dan Taurat, sebetulnya mereka benar-benar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anaknya. Kenapa redaksi Al-Qur'an sebagaimana mengenal anaknya? Karena kalau kita kenal sama anak, itu pengetahuan kita benar-benar pasti. Ibu-ibu kenal sama anaknya karena ibu-ibu yang mengandungnya, melahirkan. Bahkan ketika bayi dan keluar melihat wajah anaknya. Itu pengetahuan orang tua kepada anaknya, pengetahuan yang pasti. Tapi kalau anak mengenal ayahnya, itu belum tentu pasti. Jangan-jangan begitu anaknya besar, dia ragu. Jangan-jangan ini bapak angkat. Jangan-jangan ini ibu angkat. Karena anak tidak tahu siapa yang ketika dia melahirkan, sadar-sadar dia sudah agak besar. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka telah mengenal sifat-sifat dan ciri-ciri nabi yang diutus setelah Nabi Isa di dalam kitab mereka. Ada ciri-cirinya. Nah, ini utusan Nasrani dari Habasyah memperhatikan sifat-sifat nabi dan mereka mendapati sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beberapa orang, 30 lebih utusan Nasrani Habasyah ini pada akhirnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah datang sedikit 30 lebih orang beriman. Jadi seperti itu, jadi sedang berdakwah. Jangan pernah berputus asa. Ini sudah 10 tahun Nabi berdakwah, sedikit sekali sahabatnya yang beriman. Terus ada yang beriman dari negeri Habasyah cuma 30 orang lebih. Itu Bapak-bapak ya. Ya, baik. Ya, silakan dibagikan. Akhirnya 30 orang utusan dari Nasrani Habasyah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mengetahui hal tersebut. Akhirnya Abu Jahal ini menemui mereka 30 orang utusan dari Habasyah. Terus apa kata Abu Jahal? Ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum. Kata Abu Jahal setelah melihat bahwa utusan dari negeri Habasyah tadi itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal mengucapkan, kami tidak pernah melihat dan menjumpai orang-orang sebodoh kalian. Kami tidak pernah melihat dan menjumpai orang-orang yang lebih bodoh daripada kalian, kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menghina utusan Nasrani Habasyah dengan ucapan mereka itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul. Kalian diutus oleh kaum kalian untuk mengetahui berita tentang Muhammad ini, kata Abu Jahal. Falam tatma'inna majalisukum 'indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumu. Kalian baru duduk sebentar saja di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kalian beriman, langsung beriman. Padahal baru duduk sebentar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kalian beriman dan rela meninggalkan agama kalian, kata Abu Jahal.
Jadi kalian ini, setahu saya ini orang yang paling bodoh, utusan yang paling bodoh dari negeri Habasyah. Baru datang sebentar berjumpa dengan Rasulullah, duduk sebentar, kalian langsung meninggalkan agama dan keyakinan kalian, kata Abu Jahal. Akhirnya mereka ini, para utusan dari Habasyah ini berkata, salamun alaikum la nujahilukum lana ma nahnu alaihi walakum ma antum alaihi lam na'lu anfusana khaira. Kata para utusan dari Habasyah tersebut, selamatlah untuk kalian, kami tidak ingin menimpali kebodohan kalian. Ini dewasa ini, artinya mereka Nasrani tapi tidak terprovokasi. Mereka setelah beriman kepada Rasulullah SAW mengucapkan, selamat untuk kalian, kami tidak akan menimpali kebodohan kalian. Lana ma nahnu alaihi, bagi kami adalah amal kami dan bagi kalian adalah amal perbuatan kalian. Kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan untuk diri kami. Ini kata utusan dari negeri Habasyah, kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan untuk diri kami. Jadi beriman dengan kedatangan Rasulullah SAW ini adalah suatu kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Injil dan Taurat, min qablihi, sebelum Al-Qur'an, hum bihi yu'minun, mereka beriman dengannya, dengan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi, dan ketika dibacakan kepada mereka, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya itu adalah kebenaran, suatu kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum ini adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran mereka 2 kali sebab kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka. Wa idza sami'ul lagwa, dan apabila mereka mendengar sesuatu yang buruk, a'radu anhu, mereka berpaling. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, dan mereka mengucapkan, bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Salamun alaikum, selamatlah untuk kalian. La nabtagil jahilin, kami tidak ingin menimpali orang-orang yang bodoh. Ini ayat Allah di dalam Al-Quran yang berbicara tentang orang Nasrani yang masuk Islam datang menjumpai Rasulullah SAW. Mereka datang dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Nah, sekarang ada beberapa pelajaran dari penggalan sirah ini. Yang pertama, datangnya utusan yang beriman kepada Rasulullah SAW dari negeri Habasyah ini saat kaum muslimin tertindas, saat Rasulullah SAW terpencil, dikucilkan bersama pengikutnya di Mekah. Ini merupakan dilala bahira ala anna ma qad yulaqihi arbabud da'wah al-islamiyah fi tariqihi min al-alam wal masaib la ya'ni bihalin ma al-khaybah wala yastalzimu ad-dha'fa aw at-takhazul aw al-ya'sa. Jadi utusan yang datang ini merupakan sebuah bukti
yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa penderitaan yang dialami oleh para dai, para rasul, para nabi dan para pengikutnya ini, itu bukan berarti para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berputus asa dan merasakan kegagalan. Tidak. Buktinya dalam kondisi dikucilkan, diembargo ekonomi, dalam kondisi lemah, tertindas, Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang beriman dari negeri yang jauh. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau jadi dai misalnya, ini sering jadi dai atau jadi ustadz atau jadi ahli agama, ulama, itu kadang-kadang masyarakat setempat justru kadang-kadang tidak percaya atau meremehkan. Tapi orang-orang dari negeri lain itu kadang lebih percaya dan mengambil ilmunya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sedikitnya pengikut, sedikitnya orang yang beriman, jangan sekali-kali membuat kita merasa berputus asa. Ini yang sudah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 10 tahun berdakwah. Baru 10 tahun Nabi bersabar bersama para sahabat. Datanglah utusan yang pertama. Ini belum belajar. Ini kita belum menyentuh nanti utusan dari Khazraj, dari Yasrib, dari Madinah. Belum. Di musim haji nanti belum kita membahas Bai'at Aqabah, ada utusan lagi, makin banyak orang yang beriman. Utusan yang pertama kali datang 30 orang lebih baru dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Pelajaran kedua tadi kita mendengarkan bahwa orang-orang Nasrani dari Habasyah ini beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita bertanya, ma hiya nawiyatul iman alladhi amanahu afradu hadhil wafdi, afradu hadzal wafdi. Ini iman jenis apa ini? Apakah mereka meninggalkan agama Kristen, agama Nasrani, lalu diganti dengan agama Islam? Apakah jenisnya seperti itu? Hal huwa imanu may yakhruju min zulumatil kufri ila nur, atau dia itu adalah keimanan orang yang keluar dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan. Tadi kan beriman itu ibu-ibu bapak-bapak ya, 30 lebih utusan dari Habasyah datang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat sifat-sifat Nabi Muhammad, ternyata benar sesuai dengan apa yang ada di Injil. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah keimanan mereka ini pindah agama, ataukah keimanan mereka ini imannya orang-orang yang baru keluar meninggalkan kekafiran menuju kepada cahaya keimanan? Ini pertanyaannya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjawab bahwa sebenarnya keimanan mereka ini kana mujarrada istimrarin li imanihim as-sabiq. Jadi keimanan orang-orang Nasrani ini dari Habasyah ini yang sudah beriman kepada Injil mereka, dan di situ termaktub sifat-sifat Nabi Muhammad, lalu mereka datang menemui Nabi Muhammad dan mendapati sifat-sifat yang termaktub dalam Injil itu ada pada diri Nabi Muhammad. Ini keimanan mereka ini bukan keimanan pindah agama, bukan, tapi kelanjutan dari keimanan mereka yang terdahulu. Nah, ini keimanan mereka yang terdahulu beriman kepada Injil, dan Injil menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Nanti akan diutus seorang Nabi setelah Isa bin Maryam. Nah, sifatnya seperti ini, yaitu sifat-sifatnya semuanya ada pada diri Nabi Muhammad. Karena mereka beriman kepada Injil, terus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka iman mereka ini berarti bukan tukar atau pindah agama, tapi kelanjutan dari keimanan mereka yang terdahulu, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti.
Nah ini makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Jadi ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka menjawab, kami beriman kepada Al-Quran ini, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya ini adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya sebelum turunnya Al-Quran ini, sebelum diutusnya Nabi Muhammad ini, kami sudah muslim. Maksudnya muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia betul-betul menjalankan apa yang ada di dalam Injil, sebelum Injil dan Taurat itu ditahrif atau dipalsukan. Ini Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Jadi keimanan kaum Nasrani dari Habasyah ini merupakan kelanjutan dari keimanan mereka yang terdahulu. Ya silakan kalau sambil diminum Bapak. Masih ada waktu Pak ya, masih panjang Pak. Masih ada berapa? 10 menit lagi. 15 menit. Ini utusan pertama yang membuat hati Rasulullah SAW dan para sahabat semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bahagia bahwa dakwah Islam itu menemui titik cerah. Tiba-tiba dalam kondisi seperti ini, pada tahun ke-10 kenabian, jadi kalau Nabi belum hijrah kita menyebutnya kenabian, pada tahun ke-10 kenabian ini wafatlah istri Rasulullah SAW. Siapa namanya? Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid. Pokoknya sampai tahun ke-10 kenabian ini istri Nabi cuma Khadijah binti Khuwailid. Sampai sebelum hijrah ke Madinah, istri Nabi cuma Khadijah bintu Khuwailid. Dan tidak lama setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, sebulan lebih wafat juga pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah ini Masya Allah Bapak-bapak ya. Baru senang sedikit ada utusan yang masuk Islam dari negeri Habasyah. Di tahun yang sama, tahun 10 kenabian, orang yang dicintai dan selalu menolong Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang musyrikin kembali ke sifat aslinya. Kan Abu Thalib ini kedudukannya tinggi di masyarakat. Jadi punya kedudukan tinggi, disegani di masyarakat, di suku Quraisy. Abu Thalib ini selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Bapak-bapak, penting kita punya pengaruh, penting kita punya kekuasaan supaya ada wibawanya, supaya kita bisa melindungi kebenaran. Itu penting. Ini Abu Thalib punya kedudukan di mata suku Quraisy. Dia gunakan kedudukannya itu untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa ini Bapak-bapak? Makin menjadi-jadi sikap musyrikin Quraisy mengejek, mengintimidasi, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut Nabi. Ini tahun 10 Hijriah. Bahkan dikisahkan bahwa pada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham, falamma halaka Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adza ma lam takun tatma' bihi fi hayati Abi Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, suku Quraisy, musyrikin Quraisy ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi tindakan mereka yang mereka lakukan semasa Abu Thalib masih hidup. Jadi semasa Abu Thalib masih hidup, musyrikin Quraisy tidak berani menyakiti berlebihan. Ketika Abu Thalib sudah wafat,
musyrikun Quraisy ini makin berani dan menjadi-jadi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraisy fanasara ala ra'sihi turaban. Sampai ada seorang dari kaum Quraisy ini mengambil debu, segenggam debu yang kotor itu, lalu menaburkannya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, terus salah seorang putri beliau membersihkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdebu, terus sambil menangis. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya tadi, la tabki ya bunayyah fa innallaha mani'un abak. Wahai putriku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya Allah akan melindungi ayahmu. Nah, tahun ini atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal am isma amil huzni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tahun ke-10 ini di mana istrinya Khadijah radhiyallahu anha wafat dan pamannya Abu Thalib wafat, disebut oleh Nabi tahun amul huzni, tahun kesedihan. Li syiddati ma kabada fihi minasyada'id fi sabilid dakwah, karena betapa berat beban yang beliau hadapi di tahun ini dalam memikul dakwah. Ini ibu-ibu, kenapa Abu Thalib wafat di tahun 10 ini? Kenapa Khadijah radhiyallahu anha yang selalu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memberikan kenyamanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wafat di tahun ke-10 ini? Nah, sebelumnya juga nah makanya ada guru saya dulu, guru waktu di Mesir juga, waktu di UIN juga S3, Pak Quraish Shihab. Beliau ini seorang ahli tafsir. Seorang ahli tafsir, ketika beliau ujian disertasi sama ulama-ulama Al-Azhar, ditanya tentang hadis kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Pak Quraish Shihab, yaitu bapaknya si Najwa Shihab, yang orang-orang mengkritisi kerudungnya Najwa. Ya, itu anaknya, bapaknya sudah mengajak, anaknya tidak berkerudung, ya selesai urusan bapak. Kalau sudah dewasa kan tanggung jawab sendiri anak itu, ya kan, orang tua sudah ngajari. Nah, Pak Quraisy ini ditanya oleh para penguji di Al-Azhar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, menjadi seorang nabi ketika Adam bainar ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam baru antara ruh dan antara jasad. Nah, ini ditanya, ini maksudnya apa? Kata para penguji. Itu Pak Quraish Shihab, dia menjawab, ini sulit dijawabnya bagaimana? Aku sudah menjadi nabi sedangkan Adam antara ruh dan jasad. Ini akhirnya dijawab oleh Pak Quraish, ini masalah metafisika yang tidak dapat kita ketahui, metafisika yang di luar indera kita, tidak bisa kita ketahui. Kata penguji tersebut, istata'tal harba, engkau bisa menghindar dari pertanyaan ini. Akhirnya selesai ujian disertasi tersebut, sidang munaqasyah tersebut, ditemuilah beberapa hari, beliau ditemui. Ditanyakan lagi oleh Pak Quraish ini, itu maksudnya seperti apa, wahai guru penguji tersebut. Nah, baru ini dijelaskan Bapak Ibu. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persiapan ini sejak Nabi Adam antara ruh dan jasad sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kita bahas ketika Nabi dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia, padahal Nabi Muhammad baru di kandungan selama 2 bulan. Jadi baru di kandungan 2 bulan ayahnya sudah meninggal. Begitu lahir, Nabi disusui di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Berapa tahun disusui? Selama 5 tahun. Setelah berusia 5 tahun kembali ke pangkuan ibunya Aminah radhiyallahu anha.
Baru 1 tahun bersama ibunya wafat. Berikutnya diasuh oleh kakeknya. 2 tahun setelah bersama kakeknya, pada tahun ke-8 ini saat Nabi usia 8 tahun kakeknya wafat. Terus pindah ke pengasuhan siapa? Abu Thalib. Tahun ke-10 kenabian ini Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nah, ini hikmahnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik langsung nabinya. Karena kalau ada ikut campur yang lain, ini nanti bukan nabi yang istimewa. Orang-orang bisa jadi tidak percaya. Karena yang mempengaruhi seseorang itu ada 4. Yang pertama yang mempengaruhi seorang anak itu ayahnya. Ayahnya meninggal ketika Nabi di dalam kandungan 2 bulan. Kedua yang mempengaruhi seorang anak dan kepribadiannya adalah ibunya. Ibunya meninggal setelah Nabi dikembalikan dari perkampungan Bani Sa'ad. Baru setahun bersama ibunya meninggal. Tidak ada yang mendidik. Ayahnya tidak mempengaruhi, ibunya tidak mempengaruhi, kakeknya juga tidak. Yang faktor ketiga yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu apa yang dia baca. Nabi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummi, tidak bisa baca tulis, tidak bisa dipengaruhi. Terus yang keempat yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah lingkungannya. Lingkungannya menyembah berhala. Semua tidak bisa mempengaruhi kepribadian Nabi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murni dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Jadi Tuhanku sudah mendidikku dengan cara yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidik ini, jadi tidak ada celah keraguan untuk kita untuk mengatakan bahwa Nabi belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Nabi tidak bisa baca. Wah, Nabi belajar dari bapaknya sudah meninggal dari beliau dikandung. Belajar dari ibunya tidak juga. Belajar dari Waraqah bin Naufal, Nabi tidak bisa baca tulis. Lingkungannya saat itu kafir dan musyrik. Ini murni Allah Subhanahu wa taala yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ya kita alhamdulillah kita ini orang-orang beriman bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman Nabi itu seorang nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman sebagai nabi terakhir. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman akan mencari 1001 cara, mencari 1001 alasan untuk mematahkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi yang diutus oleh Allah. Kita alhamdulillah kita beriman, bahkan orang-orang Nasrani di masa Rasulullah saja ini beriman karena sifatnya sesuai yang disebut di dalam kitab Injil mereka. Itu Bapak-bapak ya. Ini disebut tahun ke-10 ini disebut sebagai tahun kenabian. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya diantaranya tadi Allah ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendidiknya secara langsung. Jadi agar orang tidak mengatakan dia ini besar dan dakwah Islam ini tersebar dengan berhasil karena dilindungi oleh pamannya yang berpengaruh yang bernama Abu Thalib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Thalib di usia yang ke-10 ini untuk menampakkan sebuah hikmah. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, Allah itu pasti melindungi engkau wahai Muhammad dari gangguan dan kejahatan-kejahatan manusia. Jadi jangan khawatir. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan wafat pamanmu itu yang punya pengaruh besar karena yang melindungimu sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Bapak-bapak, karena Allah melindungi nabinya, tidak ada itu kejahatan kaum musyrikin yang berhasil membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu perang Uhud, katanya Nabi kena serangan dan giginya pecah. Di Rubaiyah Nabi, gigi Rubaiyah itu pecah.
Ada gigi seri yang ketika ketawa itu jelas 2, 1, 2, 3, 4 di bawah, itu namanya gigi seri. Ada gigi taring di kiri dan kanan. Nah, di antara taring dan gigi seri itu gigi Nabi pecah, tapi bukan copot. Ada orang yang meledek, berarti setelah perang Uhud Nabi ompong dong? Tidak. Jadi pecah sedikit, sisanya separuh masih ada. Itu bukan di gigi seri. Kalau gigi seri copot, kelihatan kita ketawa itu bolong jendelanya ya Bapak. Kalau ngerokok bisa ditempel di sini. Sambil ketawa bisa. Karena di sela-sela gigi. Itu kalau yang ompong. Nabi tidak ompong. Dia di antara gigi seri dan antara taring itu pecah sedikit waktu perang Uhud, tapi itu tidak sama sekali tidak merendahkan kenabian Nabi Muhammad. Ada yang tidak meyakini ini, masih perdebatan juga. Ada yang tidak percaya bahwa Nabi ini pecah giginya. Kenapa tidak percaya? Orang waktu perang Gotofan, musuh sudah menghunus pedang. Wahai Muhammad, siapa yang melindungimu? Sekarang aku ingin membunuhmu. Tidak ada orang lain yang melindungi Nabi. Nabi bilang, Allah, gemeter musuh itu, pedangnya jatuh. Masa di perang Uhud cuma batu bisa pecah? Ada yang berpendapat seperti itu, silakan. Yang jelas Allah melindungi Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau. Betul ada riwayat lain beliau wafat, diantaranya ada bekas-bekas racun. Insya Allah Bapak ya, nanti kita ini dulu tahun ke-10 ini tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, dan tahun ke-10 kenabian ini ada utusan dari Nasrani negeri Habasyah. Ini saja, berikutnya barangkali ada pertanyaan, silakan.